Sudah, bahaya sudah terlewati. Kamu terluka? Tidak. Tidak, Bu. Tugas ini terlalu berat. Tantri tidak sanggup, Bu. Ibu, saya tahu Ibu gagal. Tugas ini terlalu berat, Raden. Terlalu berat. Ibu. Bagaimana kamu ini? Percuma aku bujuk para kampret membantumu untuk bikin keributan di luar. Kamu lemah, kamu penakut, bodoh kamu Tantri. Artinya kamu berhasil masuk ke kamar Ayu Skarsari kalau akhirnya kamu lepas sasaranmu. Pada malam kelam yang dibalut suasana mencekam, istana seolah diselimuti bayang-bayang hitam. Ibu Seto Satrio menyusup dalam senyap ke kamar istana, langkahnya bagaikan angin tipis yang mematikan. Ternyata, dialah dalang di balik serangan terhadap sang permaisuri, bahkan pembunuh ibunya sendiri, Nyi Wingit. Arwah Nyi Wingit yang penuh dendam gentayangan di dalam istana, terikat amarah dan kebencian. Setiap malam ia melontarkan kutukan bagi anaknya sendiri, berbisik bahwa semua ini ia lakukan demi kekuasaan besar yang hanya bisa diraih Seto Satrio dengan harga mahal. Lepas sasaranmu. Maafkan Tantri, Bu. Maafkan. Tantri tidak tega. Tantri tidak bisa menggunakan senjata. Arwahku gentayangan demi kamu, Tantri. Akankah kau biarkan arwah gentayanganku mengembara tanpa tujuan? Aku akan tetap gentayangan sebelum Ayu Skarsari mati. Sebelum kamu jadi pendamping Cakrananggala suamimu. Maafkan Tantri, Bu. Maafkan anakmu yang lemah ini. Bagaimana Yudo? Masih belum diketahui. Siapa orang bertopeng yang masuk ke kamar Ayu Skarsari? Maaf Kanjeng, belum. Ada dugaan. Kira-kira siapa Duratmoka itu? Orang dalam Kanjeng Tumenggung. Orang dalam? Iya, menurut penjaga, bayangannya berasal dari Pantisari Kanjeng Tumenggung. Ambarwati. Panggil Ambarwati kemari. Maaf Kanjeng Tumenggung. Kenapa? Keberatan memanggilnya? Bukan begitu Kanjeng. Apa ini tidak berlebihan Kanjeng Tumenggung? Belum habis masa berkabung dan Roro Ambarwati. Kenapa malah dia yang dicurigai Kanjeng Tumenggung? Panggil dia dan bawa ke gedung sepi. Apa salahnya aku tukar pikiran dengannya? Alangkah teganya Romo mencurigai saya. Tanah di makam ibu saya masih basah, Romo. Kali kamu tahu siapa pembunuhnya? Saya tidak tahu, dan saya tidak mau tahu siapa kira-kira orang yang Romo curigai. Tapi, dalam kesempatan ini, saya mohon bertanya. Apakah Romo sudah menemukan
Atau mencurigai siapa kira-kira pembunuh ibu saya? Belum. Romo belum tahu pasti. Tapi, kenapa kamu jadi balik bertanya begitu? Romo ingat? Ketika ibu saya meninggal, dengan mudah Romo menyimpulkan bahwa ibu saya bunuh diri. Padahal tanda-tanda ibu dibunuh cukup meyakinkan. Dan terlihat Romo tenang-tenang saja. Tapi ketika percobaan pembunuhan itu terjadi kepada Ibunda Ayu Skarsari, Romo demikian sibuk. Dan malah mencurigai saya. Apa itu adil? Apa itu adil, Romo Tumenggung? Amarwati, Kenapa Romo tidak bertanya pada yang lain? Kenapa Romo tidak bertanya pada selir-selir kinasih Romo? Pada mereka yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu. kamu punya petunjuk? Ada yang kamu curigai di antara mereka? Romo, dicurigai itu sangat menyakitkan. Kenapa saya harus mencurigai orang lain? Kamu bicara kepada siapa, Amarwati? Aku ini Romomu. Jangan berbelit-belit. Maaf Romo, selir-selir kinasih Romo. Pada mereka yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu. Kamu punya petunjuk? Ada yang kamu curigai di antara mereka? Romo, dicurigai itu sangat menyakitkan. Kenapa saya harus mencurigai orang lain? Kamu bicara kepada siapa, Amarwati? Aku ini Romomu. Jangan berbelit-belit. Maaf Romo. Romo memiliki perwira dan punggawa yang dididik untuk mencurigai, mengamati, atau menyelidiki seseorang. Kenapa tidak kepada mereka saja Romo bertanya? Kenapa tidak kepada Pandego Pamgo Maning Projo Yudo Turonggo? Mohon maaf, Kanjeng Tumenggung. Aku bertanya padamu, Amarwati. Di ruang ini Romo yang berhak bertanya. Di sudut lain istana, Tumenggung dan Yudo Terunggo berdiskusi dengan raut penuh curiga. Tumenggung mendesak jawaban, mencoba mencari siapa dalang di balik serangan malam itu. Yudo Terunggo hanya menggelengkan kepala, menyatakan penyelidikan masih buntu. Tak sabar, Tumenggung mulai curiga pada Dewi Ambarwati, seorang wanita yang kerap diisukan terlibat dalam intrik masa lalu. Namun, Ambarwati membela diri dengan tegas, menolak tuduhan tersebut. Ia yakin bahwa ini hanyalah upaya balas dendam Tumenggung atas cinta ibunya yang dulu tak terbalas. Maaf, termasuk para selir kinasih. Kenapa kamu bicara begitu? Kamu terpengaruh olehnya. Maaf, Kanjeng. Sejak peristiwa racun di Jenang Procotan, sasaran utama adalah garwa panjenengan dalam, Kanjeng Tumenggung. Memang benar, sesaat setelah itu bisa diungkap bukti dan pelakunya. Selir Nitindik dan Abdi Nipawon. Tapi sebenarnya, kita tidak pernah tahu siapa pelaku yang sesungguhnya, Kanjeng. Sebab keduanya langsung dibunuh dan terbunuh, tanpa mendapat hak pembelaan, Kanjeng Tumenggung. Dan saya khawatir bahwa sebenarnya, dalang atau pelaku sesungguhnya masih hidup, Kanjeng Tumenggung. Kenapa baru sekarang kau katakan pendapatmu itu, Yudo? Maaf, Kanjeng. Sebenarnya, saya ingin mengatakan ini. Tapi, Kanjeng seakan menutup kasus ini. Baik kalau begitu. Kumpulkan para abdi dan para selir. Tidak ada salahnya kalau kita tanya mereka.
Di sebuah pantai sepi, Bayu Samudra tengah ditempa oleh Nyi Roro Kidul. Latihan yang keras membentuknya menjadi sosok tangguh dan pantang menyerah. Ratu Buaya, yang mengamati dari kejauhan, diam-diam terpikat oleh keperkasaannya, hatinya yang dingin mulai terusik oleh kekaguman mendalam pada sosok Bayu Samudra. Di sisi lain, salah satu selir istana merasakan ketakutan luar biasa, bekas luka misterius di bahunya kian parah. Tumenggung yang mengetahui hal itu segera memanggil tabib, namun ia sadar luka tersebut bukan sekadar luka fisik. Itu adalah kutukan dari arwah Nyi Wingit yang menghantui istana. Hubungan terjadinya percobaan pembunuhan semalam diberitahukan kepada para selir, para abdi untuk kumpul di pendopo dalam ageng. Kanjeng Tumenggung akan memeriksa satu persatu. Sekali lagi, kepada para selir, para abdi untuk kumpul di pendopo dalam ageng. Kanjeng Tumenggung akan memeriksa satu persatu. Apa-apaan Kanjeng Tumenggung? Kenapa harus begini caranya? Tidak usah takut. Kita kan tidak melakukan apa-apa. Saya takut, Bu. Saya takut. Bagaimana kalau saya sampai diperiksa? Mampukah saya berbohong? Bisakah saya menghadapi wibawa Sang Tumenggung? Bu, saya akan bicara pada Romo Tumenggung. Saya akan katakan kalau ibu tidak tahu apa-apa. Tapi Nanda Raden tidak boleh mendampingi ibu. Ibu harus menghadapi sendiri di ruang pemeriksaan. Ibu takut, Raden. Ibu takut. Aku yang menyuruhmu, dan aku yang akan bertanggung jawab. Tolong saya, Bu. Tolong anakku ini. Kamu sakit, kamu akan kubuat sakit. Tidak seorang pun yang akan mengganggu orang sakit. Ibu. Aduh. Ibu. Tolong, Raden. Tolong. Aduh. Panas. Ini dari Ratu Gendeng Permoni. Terimalah penyakit ini, anakku. Ini hanya sementara dan akan menolongmu. Tolong, Raden. Ibu. Apa? Dewi Tantri sakit? Benar, Kanjeng Tumenggung. Sakit atau menghindar diperiksa? Sakit, Kanjeng Tumenggung. Aku tidak percaya. Aku mau lihat sendiri. Sakit apa ibumu? Hah? Panas, Romo. Sejak... Sejak kapan? Semalam, Romo. Sesudah kejadian pada kamar? Sebelumnya, Romo. Kenapa aku tidak beritahu? Romo sibuk, dan saya yakin saya bisa mengatasinya. Panggil tabib. Sebelum sakit ibumu makin parah. Baik, Romo. Iya, aku pergi dulu. Baik, Romo. Aduh. Sampai kapan sakit ini saya rasakan? Tenang, Bu. Nenek masih ada di sini. Ibu akan kembali sembuh setelah bahaya lewat. Tenang, Bu.
Here. Di kedalaman lautan, Ratu Buaya masih terus mengawasi Bayu Samudra, tekadnya kian kuat untuk memilikinya. Ia mencoba meminta izin Nyi Roro Kidul untuk mendapatkan Bayu, namun Sang Ratu Pantai Selatan menolak mentah-mentah. Ketegangan memuncak, tetapi Ratu Buaya hanya tersenyum getir dan mundur dengan hati yang belum rela. Batin dua penguasa lautan ini mulai bertarung, perlahan tapi pasti. Mohon maafkan saya, Kanjeng Ratu Kidul. Biarkan saja. Kelihatannya Nimas Ratu Brangah ingin bertemu denganku. Ada hubungannya dengan Bayu Samudro? Benar, Kanjeng Ratu. Baik, kalau begitu, ikut aku. Nimas Ratu Brangah, apa tidak ada hal yang lebih penting yang bisa kita bicarakan kecuali mengenai Bayu Samudro? Bagi saya, Bayu adalah segalanya, Nyi Ratu. Maksud Nimas Ratu? Saya telah jatuh cinta dengannya, Nyi Ratu. Kamu memang dilahirkan sebagai penggoda, Nimas Ratu Brangah. Tetapi tidak untuk Bayu Samudro. Aku sudah menggariskan tugas-tugas suci dalam jalan hidupnya. Jangan coba Nimas rusak guratan raja oleh gelora nafsu Nimas. Tapi di arena latihan tadi, mata Bayu Samudro telah sempat menatap mata saya, Nyi Ratu. Mata saya menembus ke dalam jantung hatinya. Dia tidak akan pernah lupa pada saya, Nyi Ratu. Pergi kamu Brangah, tinggalkan tempat ini. Sampai kapanpun Bayu Samudro tidak akan menyentuhmu. Kejam! 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 Awas kamu, Bayu Samudro. Awas kamu! Awas kamu!